Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku kelas 8, pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar mengenai teks berita. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar dan memahami mengenai kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama, judul. Bagian yang kedua, teras berita atau leads. Bagian yang ketiga, tubuh berita. Bagian yang keempat, kaki atau ekor berita. Judul dalam berita dibuat menarik agar pembaca tertarik membaca isi berita. Teras berita atau leads yaitu bagian yang paling penting dalam berita yang merupakan rangkuman isi berita. Tubuh berita adalah peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Kaki atau ekor berita berisi mengenai informasi tambahan dari berita. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini Ibu berikan satu contoh teks berita dengan judul Merah Putih Berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Bendera Indonesia kembali berkibar pada ajang di bidang pendidikan berskala internasional. Kali ini dalam Olimpiade Matematika Internasional atau International Mathematical Olympic atau IMO 2019, pelajar Indonesia meraih prestasi membanggakan. Sebanyak 6 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 4 medali perak, dan 1 perunggu berhasil dibawa pulang dan membuat tim Indonesia berada di posisi ke-14 dari 110 negara peserta. Alim Sbara selaku koordinator tim Indonesia untuk IMO 2019 menuturkan, prestasi Indonesia lebih baik dibanding sejumlah negara lain seperti Australia, Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda. Perolehan medali emas kali ini merupakan yang ketiga kalinya yang pernah kita dapatkan setelah sebelumnya kita juga pernah mendapatkan emas pada tahun 2013 dan 2018.
ujar Alim dalam keterangan di laman resmi Kemendikbud Kamis 25 Juli 2019. Direktur Pembinaan SMA Purwati Sutanto mengutarakan kebanggaannya atas prestasi tim Indonesia sebagai peserta IMO yang terus meningkat sejak tahun 2013. Dia mengharapkan tim Olimpiade Matematika Indonesia bisa meraih medali emas secara konsisten dan terus meningkat lebih baik lagi. Mereka sangat luar biasa dan saya bangga tim IMO bisa mempertahankan tradisi emas ini. Mereka layak mendapat apresiasi tertinggi dari negara dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa di Indonesia. Kedepan juga diharapkan akan menjadi para ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan ekonom yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu dan teknologi Indonesia. Tutur Purwati. Nah, dari teks ini, kalau kita identifikasi struktur teks beritanya menjadi seperti berikut ini. Bagian yang pertama, bagian judul, yaitu yang berbunyi merah putih berkibar, Indonesia raih medali Olimpiade Matematika di Inggris. Bagian yang kedua yang merupakan teras berita atau leads, yaitu paragraf pertama yang bunyinya bendera Indonesia kembali berkibar pada ajang di bidang pendidikan berskala internasional. Kali ini dalam Olimpiade Matematika Internasional atau International Mathematics Olympic IMO 2019. Pelajar Indonesia meraih prestasi membanggakan. Sebanyak 6 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 4 medali perak, dan 1 perunggu berhasil dibawa pulang dan membuat tim Indonesia berada di posisi ke-14 dari 110 negara peserta. Bagian yang ketiga yaitu tubuh berita. Tubuh berita pada teks tersebut terdapat di paragraf kedua dan ketiga, yaitu paragraf yang berbunyi Alim Bara selaku koordinator tim Indonesia untuk IMO 2019 menuturkan prestasi Indonesia lebih baik dibanding sejumlah negara lain seperti Australia, Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda. Perolehan medali emas kali ini merupakan yang ketiga kalinya yang pernah kita dapatkan setelah sebelumnya kita juga pernah mendapatkan emas pada tahun 2013 dan 2018, ujar Alim dalam keterangan di laman resmi Kemendikbud Kamis 25 Juli 2019. Dan masih di bagian tubuh, yaitu bagian paragraf yang ketiga yang bunyinya Direktur Pembinaan SMA Purwati Sutanto mengutarakan kebanggaannya atas prestasi tim Indonesia sebagai peserta IMO yang terus meningkat sejak tahun 2013. Dia mengharapkan tim Olimpiade Matematika Indonesia bisa meraih medali emas secara konsisten dan terus meningkat lebih baik lagi. Bagian yang keempat, kaki berita atau ekor berita. Pada teks tersebut terdapat di paragraf yang keempat yang berbunyi mereka sangat luar biasa dan saya bangga tim IMO bisa mempertahankan tradisi emas ini. Mereka layak mendapat apresiasi tertinggi dari negara dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa di Indonesia. Kedepan juga diharapkan akan menjadi para ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan ekonom yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu dan teknologi Indonesia.
Tutur Purwadi. Ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita terdiri dari yang pertama, kata baku. Yang kedua, kalimat langsung. Ketiga, kata kerja mental. Keempat, konjungsi temporal. Kelima, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu bisa berwujud tanggal, bulan, atau mungkin kata pagi ataupun malam. Keterangan tempat bisa berwujud nama kota, nama negara, ruangan, dan lain-lain. Kata baku. Yang dimaksud kata baku adalah kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh. Kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja hasil kegiatan pemikiran, di antaranya bisa berwujud kata berpikir, merasa, membayangkan, menganalisis, berkesimpulan, dan lain-lain. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya kata kemudian, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu berikan contoh kata tidak baku dan kata baku. Kalian bisa baca dan perhatikan di tabel yang Ibu sajikan. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Contoh kalimat langsung, kami sangat bangga dengan prestasi murid kami ini dan akan kami berikan beasiswa baginya. Kata Ibu Rianti Prameswari, Kepala SMP Negeri 15 Sukoharjo. Kalimat langsung juga biasa digunakan dalam teks yang berbentuk cerita. Nah, pada kesempatan ini Ibu berikan satu contoh dalam bentuk komik. Contoh ini bisa kalian perhatikan dan kalian baca sendiri. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Contoh konjungsi temporal, kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama, para siswa berkumpul di halaman sekolah, kemudian mereka naik ke atas bus. Contoh yang kedua,
Dinda Rahmawati mendapat peringkat pertama sejak ia duduk di kelas 7. Contoh yang ketiga, Indonesia meraih juara 1 setelah mengalahkan Cina pada pertandingan final. Contoh keempat, awalnya para peserta pentas seni dijamu di rumah dinas wali kota. Contoh yang kelima, akhirnya timnas Indonesia menjadi juara umum dalam Asian Games. Anak-anakku, tugas pada pertemuan kali ini yaitu tugas kompetensi pengetahuan. Ini merupakan tugas yang ketiga. Tugas yang pertama, bacalah dan cermati kembali teks berita yang sudah kalian temukan pada tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tuliskan struktur teks berita tersebut. Tugas yang ketiga, tuliskan ciri kebahasaan teks berita tersebut, yaitu yang meliputi kata baku, kalimat langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, keterangan waktu dan tempat. Untuk ciri kebahasaan, khusus untuk kalimat langsung, kalian tuliskan secara lengkap dan benar. Dan untuk kata kerja mental, tuliskan kalimatnya, kemudian beri garis bawah yang merupakan kata kerja mental. Untuk konjungsi temporal, tuliskan kalimat yang menggunakan konjungsi temporal dan beri garis bawah konjungsi temporal tersebut. Yang terakhir, keterangan waktu dan tempat. Tuliskan kalimat yang menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat, serta beri garis bawah yang merupakan keterangan waktu dan tempat. Nah, untuk contoh tugas yang ketiga yang menuliskan ciri kebahasaan dari contoh teks yang tadi Ibu sajikan, kata baku yang terdapat di contoh teks berita yang Ibu sajikan itu ada kata medali, tim, koordinator, dan teknologi. Nah, untuk kalimat langsung yang ada di contoh berita yang tadi Ibu sajikan itu ada perolehan medali emas kali ini merupakan yang ketiga kalinya yang pernah kita dapatkan setelah sebelumnya kita juga pernah mendapatkan emas pada tahun 2013 dan 2018. Ujar Alim dalam keterangan di laman resmi Kemendikbud Kamis 25 Juli 2019. Serta masih ada satu lagi yang merupakan kalimat langsung yang terdapat dalam teks tersebut. Mereka sangat luar biasa dan sangat saya bangga tim IMO bisa mempertahankan tradisi emas ini. Mereka layak mendapatkan apresiasi tertinggi dari negara dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa di Indonesia. Kedepan juga diharapkan akan menjadi ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan ekonom yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu dan teknologi Indonesia. Tutur Purwati.
Nah, itu kalimat langsung yang ada di contoh teks berita. Untuk kata kerja mental dalam teks berita itu terdapat di kalimat 1. Dia mengharapkan tim Olimpiade Matematika Indonesia bisa meraih medali emas secara konsisten dan terus meningkat lebih baik lagi. Kata kerja mentalnya yaitu mengharapkan. Kemudian kalimat yang menggunakan konjungsi temporal dalam teks berita tadi, yaitu perolehan medali emas kali ini merupakan yang ketiga kalinya yang pernah kita dapatkan, setelah sebelumnya kita juga pernah mendapatkan emas pada tahun 2013 dan 2018, ujar Alim dalam keterangan di laman resmi Kemendikbud Kamis 25 Juli 2019. Konjungsi temporalnya setelah sebelumnya. Kemudian keterangan waktu dan tempat. Pada teks contohnya ada bendera Indonesia kembali berkibar pada ajang di bidang pendidikan berskala internasional. Pada ajang di bidang pendidikan berskala internasional itu merupakan keterangan tempat. Keterangan waktu terdapat pada kalimat yang perolehan medali emas kali ini merupakan yang ketiga kalinya yang pernah kita dapatkan, setelah sebelumnya kita juga pernah mendapat emas pada tahun 2013 dan 2018, ujar Alim dalam keterangan di laman resmi Kemendikbud Kamis 25 Juli 2019. Keterangan waktu pada tahun 2013 dan 2018. Keterangan tempat pada kalimat itu di laman resmi Kemendikbud. Dan juga masih ada keterangan waktu Kamis 25 Juli 2019. Anak-anakku, mudah-mudahan contoh yang tadi Ibu berikan bisa memberikan penjelasan tambahan sehingga kalian semakin paham. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Anak-anakku, apabila ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan di grup PJJ kelas kalian masing-masing. Terima kasih kalian sudah memperhatikan, dan jangan lupa mari kita selalu berbuat kebaikan, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, senantiasa beribadah, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.